Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para asatid wal asatidzah, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinana, Ibu Ustazah Tati Mariati, Ketua Yayasan Nurul Islam Al-Kinana, Bapak Ustaz Jalaluddin Bulukini, para Dewan Guru, Dewan Asatid Majelis Ta'lim Nurul Islam, Ibu Ustazah Siti Masyitoh, Al-Ustaz Faqih Nasiruddin, dan yang saya hormati para ibu-ibu, ustazah-ustazah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dari pagi. Alhamdulillah membersamai kita. Ada Ibu Ustazah Hajah Neng, Ibu Ustazah Hajah Habibah, Ibu Ustazah Abun, Ibu Ustazah Uun, dan ibu ustazah-ustazah yang lainnya, dan yang saya hormati ibu-ibu semua jamaah majelis ta'lim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita baca istighfar dulu ya Bu ya. Sama-sama bareng-bareng biar kompak, biar ngantuknya juga hilang ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tema kita pada Rabu hari ini adalah haqquz zauj 'ala zaujah, hak suami terhadap
istri. Ketika seorang wali atau orang tua dari seorang istri menyerahkan sepenuhnya kepada seorang suami, maka ketaatan yang paling tinggi yang harus dipenuhi oleh sang istri itu kepada suaminya. Tentunya ketaatan ini dilakukan setelah ketaatan itu dilakukan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking wajibnya, saking pentingnya ketaatan seorang istri kepada sang suami, sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin." Seandainya diperbolehkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartu al mar'ata ayyasjuda li zaujiha, niscaya aku akan memerintahkan kepada seorang wanita, seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Luar biasa. Kalau sujud itu diperbolehkan, aku suruh sujud tuh seorang istri kepada suaminya. Masya Allah. Sayangnya nggak boleh. Nah, kenapa kalimat sujud, kata sujud yang baginda tercinta kita itu pakai? Karena kata sujud, kalimat sujud merupakan simbol kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan. Makanya ketaatan kepada suami merupakan hak yang paling besar yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Kemudian ada satu kisah yang sangat-sangat inspiratif, dan kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 272. Kalau yang ada kitabnya kita buka bareng. Ada yang punya enggak kitabnya? Kalau ada yang punya kita buka bareng, kita baca bareng ya. Lebih enak. Halaman 272, kali ada yang nyelip kitabnya di rumah ketinggalan ya. Ya. Halaman 272. Kisah ini terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang tua dari sang istri ini diampuni dosa-dosanya disebabkan oleh ketaatan seorang istri kepada seorang suami. Jadi pada suatu ketika seorang suami hendak mengadakan satu perjalanan, kemudian sang suami berpesan kepada sang istri, jangan keluar misalkan, jangan ke daerah bawah. Kebetulan rumahnya itu berada di perbukitan, dan rumah orang tua dari sang istri ini berada di bawah. Nah, suatu ketika setelah suami ini pergi, tidak berselang lama orang tua dari sang istri ini sakit. Kemudian dia bingung mau izin sama siapa, HP nggak ada, zaman dulu nggak ada HP. Kalau sekarang minta izin tinggal
WA, tinggal telepon sama suami. Dia bingung. Lalu sang istri ini mengutus seseorang untuk minta pendapat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ini suami saya tidak mengizinkan saya untuk pergi ke bawah, ya, sedangkan rumah orang tuanya ada di bawah. Nah, lalu mengutus seseorang, ya Rasulullah, bagaimana ini, sampaikan pesan dariku, ati'i zaujaki, taatilah suamimu, ya, sampaikan itu pesan saya. Lalu yang diutus ini menyampaikan, kata Rasulullah, ati'i zaujaki, akhirnya menurut dan tunduk patuh terhadap anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian nggak berselang lama lagi suaminya belum pulang juga, ya. Setelah itu maka meninggal ayahnya, ya, habis sakit terus meninggal, suaminya belum pulang juga. Gimana mau minta izin? Akhirnya mengutus lagi kepada Rasulullah SAW. Jawaban yang diberikan oleh Rasulullah adalah jawaban yang sama dengan jawaban yang pertama tadi. Sampaikan ati'i zaujaki, taatilah suamimu, katanya. Padahal udah meninggal, lagi sudah sakit, meninggal, suruh taat sama suami. Padufina, kemudian dikubur, suaminya masih belum pulang juga. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus, bukan mentoyibnya, seorang untuk mengabarkan kepada sang istri tadi, annallaha yaghfiru lahu, ya, bisa babi ta'atiha li zaujiha, sesungguhnya Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa orang tuanya, bi ta'atiha li zaujiha, dengan sebab ketaatan sang istri kepada suaminya. Itu urusan yang penting banget, ya. Orang tua sakit, orang tua meninggal, tetap, ya, harus taat kepada suami. Kemudian banyak sekali ketaatan yang harus seorang istri penuhi kepada suaminya, sampai-sampai puasa sunnah saja. Ketika suami berada di rumah, sang istri itu harus minta izin dulu kepada suami. Mana tahu kan pak suaminya, ya, pengen sesuatu itu kan nggak izin dulu, ya, berabe gitu, ya. Jangan berpikir kita mau ibadah kok, ya, ngapain bilang-bilang, ya. Tapi ini ketentuannya begitu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Nabi, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa dan suaminya ketika itu berada di rumah, terkecuali illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Kemudian wala ta'dan fi baitihi wa huwa syahidun illa biiznihi, dan tidak boleh memasukkan seseorang, ya, ke dalam rumahnya, dan seorang suami ketika itu berada di rumah ataupun tidak ada di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izin daripada suaminya. Bahkan sampai sedekah pun, kalau seorang istri sedekah ingkas bizaujihi, dari hasil kerja suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, maka setengah dari pahala bersedekah itu untuk suaminya. Redaksinya wa ma'an faqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Banyak
Jadi ketaatan-ketaatan yang seorang istri lakukan kepada suami itu bukan cuma-cuma begitu aja, nggak ada ganjarannya, nggak ada pahalanya, banyak ya, banyak sekali. Bukannya satuan ganjaran pahalanya, bukan belasan, bukan puluhan, atau bukan juga ratusan. Mencuci pakaian yang setiap hari ibu-ibu lakuin ya, mencuci pakaian saja Allah berikan ganjaran ribuan kali lipat, derajat ribuan kali lipat. Allah ampuni dosa-dosanya ribuan, dosa-dosa yang diampuni. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 44 diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghassalatil mar'atu siyaba zaujiha, apabila seorang istri mencuci pakaian suaminya, kataballahu laha alfa darajatin, Allah akan mencatat baginya, bagi sang istri tersebut, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Nyuci ya, nyuci baju, nyuci mesin, yang penting nyuci, mau pakai mesin, mau pakai ini, yang penting nyuci ya. Kali capeknya zaman dulu sekarang beda pahalanya, yang penting mencuci pakaian ya. Kita berbuat ihsan, kita berbuat taat kepada suami ya, mencuci pakaian suami, mau pakai mesin cuci, mau pakai laundry, mau pakai dan lain sebagainya, yang penting mencuci, melayani suami dengan sebaik-baiknya. Allah akan berikan apa tadi? Allah akan mencatat, dicatat Bu, nyuci aja dicatat, apalagi nyediain kopi, nyetrikain, terus melayani suami dan lain sebagainya. Itu 1000 kebaikan. Wa ghafarolaha alfa sayyiatin, alfa khotiatin, dan Allah akan memberikan ampunan kepadanya 1000 keburukan, kesalahan. Jadi 1000 kesalahan, 1000 dosa yang ada pada ibu-ibu nih ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfarolaha kullu syai'in tola'at alaihi syamsu, dan setiap makhluk yang berada di bawah sinar matahari di atas muka bumi, banyak ya, pohonan, makhluk, hewan-hewan, semuanya, pokoknya yang terkena sinar matahari, istighfarullah, memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Kemudian wa rafa'alaha alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat baginya 1000 derajat. Ini udah berapa kali? Berapa ribuan kali nyuci pakaian suaminya. Jangan bapak itu dari zaman ini kami kalah. Iya. Ya mudah-mudahan kalau kita laksanakan, kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah itu bertumpuk-tumpuk Bu, udah berjuta-juta pahala yang ibu-ibu dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mansur fi musnadihi al-Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.